Apa tuh? Kafe Aceh canım. Kenapa bukan kopi Turki? Kopi Türk boş ver. Boş Udah ver. full jadi Indonesia. Udah full Indonesia seperti orang Indonesia. Tapi ini orang Indonesia tidak pakai, mereka pakai plastik. Ya, kalau normalnya kalau kita beli bungkus pasti ditaruh dalam plastik. Kalau diplastikin nggak mau minum, katanya nggak sehat. Tidak sehat, tidak bagus untuk dunia juga. Jangan, ini saya buat ya, saya mau bilang maaf ya, jangan marah juga. Indonesia jangan pakai plastik. Lagi. Jangan pakai, udah cukup semuanya. Untuk kalau kita beli makanan, kalau kita beli bakso, semuanya pakai plastik. Jangan, udah cukup. Sayang Indonesia, sayangku. Kalau di Turki pakai plastik masih Tidak boleh, bayar, tidak boleh, bayar, mahal. mahal juga tidak boleh. Karena plastik berapa? 100 tahun hidup. 100 tahun nggak busuk. Iya, jadi Bukan hidup. Plastik benda mati. tamam, maaf ya. Cukup. Tamam, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Hari ini channel kamu. Hari ini kita bahas, beberapa hari lalu kita ada lihat komen, ada pertanyaan gitu ya. Iya. Ada DM juga di Instagram, ada juga email. Tanya tentang karakter cowok Turki. Mungkin ini dari cewek-cewek Indonesia ya Dari pasti. cewek-cewek Indonesia. Dari cewek-cewek Indonesia tulis selalu DM juga. DM saya, DM Instagram saya, followers saya maksudnya. Iya, follow udah betul. Followers saya semuanya orang Turki, tapi ada yang orang Indonesia tulis juga. Mereka bilang selalu cewek Turki kasar. Cowok. Bukan cewok, cowok, bukan cewok. Cowok Turki. Cowok tuh. Cowok Turki, doğru mu? Ya, doğru. Cowok, betul. onu nasıl ya? Çok zor. Cowok Turki kasar atau enggak pukul-pukul. Mereka Ya, bilang, mereka suka dengar, pukul. suka pukul. Suka pukul, suka Suka marah-marah. marah-marah. Kalau nikah yang kenal di internet pasti begitu. Kenapa? Terlalu bersemangat. Saya tunggu video ini ya, really tunggu mau bicara karena really marah juga ya. Semua orang Indonesia yang cewek yang udah mau nikah sama orang Turki. Mereka pikir orang Turki, cowok Turki kasar. Siapa bilang kasar? Siapa? Ya mungkin ada yang kasar. Mungkin ada iya. betul. Kalau satu kasar, yang 10 juga kasar, ikut. Enggak. Kalau kasar 20 orang kasar, 100 orang tidak kasar, baik. Kenapa tidak lihat? Itu harus Ya. lihat. Di sini mungkin juga Ini ada. seperti advokat bahasa pengacaranya cowok Turki sekarang. Evet. Karena banyak komen ada di video itu, jadi orang Turki mereka juga tulis, hey kenapa begitu tulisnya di sini, kenapa bilang itu, saya tidak kasar, banyak mereka kavga. Ya kayak bertengkar gitu. Maksudnya Iya, ada. orang Turki juga lihat komen orang Indonesia di channel kami itu pasti, walaupun mereka nggak tahu itu pasti ditranslate ya pakai Google. Terus tanya ke kami, kenapa orang cewek Indonesia berpikir cowok Turki itu kasar gitu. Orang Turki tidak kasar, cowok Turki juga tidak kasar, banyak jaga. Mereka bilang kalau cowok Turki saya mau bagaimana, biasanya mereka 5 nomor 5. Berarti 5 karakter 5 cowok karakter, Turki ya. bukan 5 karakter. 5 Iya, sifat. 5 5 karakter. Cowok Turki jaga. Cowok Turki kerjaan banyak, berat kerja. Jadi mereka cepat tua juga. Cepat tuh. Tunggu sebentar teman-teman, ya ada iklan. Sekarang pakai mikrofon karena banyak suara. Banyak suara. Ada suara motor, Iya. ada suara bersih-bersih, ada Iya. suara vacuum cleaner. Gel buraya. Jadi supaya suaranya Maaf. bersih nanti waktu diedit, kita pakai mikrofon lebih bagus. Iya. Teman-teman, ini yang kedua saya bilang apa? Pekerja keras. Kerja keras. Mereka tidak bilang saya capek sekali, itu tidak. Banyak kerja. Mereka tidak mengeluh. Iya.
mereka cemburu cewek istrinya, mereka cemburu, jadi mereka bilang tidak perlu kerja, kamu di rumah princess saya. Maksud? Iya, di rumah kayak ratu gitu. Jadi orang cowok Turki itu yang hampir semua teman-teman saya memang pencemburu misalnya, cemburu sekali. Mereka tidak boleh pakai Instagram, tidak boleh pakai YouTube, tidak boleh kalau keluar sendiri, ada yang begitu juga, kalau keluar mau supermarket sendiri tidak boleh, restoran tidak boleh. Tapi yang boleh lebih banyak. Ya. Lebih banyak yang sekarang udah agak modern ya. Jadi udah boleh bebas. Tapi masih banyak yang nggak izin ya. Izin tidak. Instagram masih mereka lihat di cewek Instagram. Selebgram Turki juga sedikit ada. Ya. Karena laki-laki tidak kasih izin. Ya, biasanya coba lihatlah kalau akunnya Instagram orang Turki itu baik cewek atau cowoknya itu lebih sering di private. Grizzly ya Pior. Pasti. Lebih banyak yang private daripada yang open. Kalau belum nikah, ayahnya takut. Ayahnya tidak kasih izin. Kalau buka pun biasanya mereka ada akun lain ya kan? Ada akun lain. Itu bukan mereka kasar. Itu artinya bukan mereka kasar. Mereka baik sekali juga. Kalau Islam mereka ikut Islam. Yang ikut Islam begitu. Kalau kasar, bagaimana kasar saya bilang sekarang? Tidak ada universitas. Tidak sekolah maksudnya, tidak kuliah. Yang malas. Yang ayahnya, ibunya tidak jaga. Ya, biasanya itu broken home, dia pisah antara orang yang pakai kokain. Yang pakai obat-obatan, minuman keras. Alkohol, udah mungkin dari awal minum alkohol. Ya, memang ini alkoholik. Dia memang itu ya, kecanduan berat alkohol. Biasanya yang model-model gitu yang kasar. Biasanya saya selalu lihat cewek Indonesia nikah sama yang seperti itu. Karena selalu di internet, mereka tidak kerja banyak waktu, selalu di internet. Mereka tidak ada waktu. Jadi kalau lihat begitu, nanti mereka begitu ya. Udah nikah. Udah laki-laki datang ke Indonesia, nikah, tidak bawa ibu, tidak bawa ayah, cewek tidak ada keluarga, tidak kenal, bawa terus ke Turki. Mereka tinggal sama mertua bersama, atau mereka tinggal rumah sewa, tapi tidak ada uang, tidak ada kerja, malas sekali suaminya, tidak ada sekolah juga. Bagaimana? Kenapa tidak kontrol? Kenapa family-nya cewek Indonesia harus family? Maksud keluarga cewek harus bilang di mana ayahnya, kerja apa, ada sekolah. Harus bilang itu, harus tahu itu ya. Cepat kali kasih. Kalau tahu ini orang Turki, cepat kali. Ya, sebenarnya kita harus tahu. Harus lihat juga latar belakang pendidikannya, keluarganya di mana. Nanti begitu mau lamaran, kita lihat juga serius atau enggaknya, mau nggak dia bawa keluarga kemari, atau kita diundang ke sana. Iya. Misalnya seperti saya kan diundang ke sana sebelum menikah dengan dia, ketemu dulu dengan neneknya, ketemu dengan pamannya, bibinya, kakak, adiknya. Jadi kita harus tahu keluarga dulu, jangan langsung mentang-mentang ketemu di sosial media terus langsung percaya. Itu nggak boleh gitu itu ya. Iya, jangan marah ya. Kalau saya bilang begitu, jangan marah. Itu untuk seperti nasihat saya bilang, karena saya tidak mau cewek Indonesia sedih. Kalau saya lihat cewek Indonesia sedih, kapan saya pulang ke Istanbul, di konsulos Istanbul, di kedutaan maksudnya, konsulos itu kedutaan. Iya, itu di pintu ada cewek Indonesia mau pulang ke Indonesia. Saya bilang, kenapa mau pulang ke Indonesia? Bilang karena suami saya pukul. Saya bilang, di mana kenal internet? Dari awal tahu ibunya, udah kenal ayahnya, atau langsung nikah? Bilang langsung nikah. Kenapa langsung nikah? Ada kerjanya? Tidak ada kerjanya. Kenapa nikah? Ada sekolah? Enggak ada sekolah. Kenapa nikah? Tunggu. Kalau lihat
mereka baik, tidak ada kerja, tidak ada sekolah, tidak masalah. Kalau baik hati, it's okay. Kalau tidak ada baik, hatinya tidak baik juga, jangan nikah. Yeah. Tunggu aja, mungkin nanti Allah kirim rezeki. Kalau masalah kerjaan di Turki itu nggak mungkin orang nganggur istilahnya. Pasti ada kerja. Asal mau kita nggak tamat sekolah pun di sana kerjaan ada. Ada. Contohnya saya datang ke Turki. Kerja bahasa tidak bisa pertama kali, cuman iya dan tidak saja saya ngerti bahasa Turki. Kerjaan tidak tahu, lokasi tidak tahu, bahasa tidak paham. Tapi saya selama setahun di sana terus kerja. Kalau ada niat di sana pasti ada kerja. Iya, walaupun memang kita kerjaannya itu bukan kerjaan yang bisa buat kita kaya, tapi cukup untuk hidup di Turki itu. Nggak ada istilah nganggur kalau kita mau. Pasti cewek Indonesia juga bilang ya, mungkin 1.000 satu hari 1.000 it's okay. Yeah. Mereka bilang okay, alhamdulillah. Saya tahu cewek Indonesia banyak bersyukur. Tapi kalau lihat cowok nikah sama cowok itu sedih. Jadi saya sedih juga. Yeah. Jadi saya mau nasihat itu, bukan cowok Turki kasar. Bukan kasar. Mereka baik, cowok Turki baik ya, baik. Adik saya baik, saya baik. Cuman jangan dibandingkan juga dengan cowok Indonesia. Misalnya ramahnya beda, ramah orang Turki dengan ramah orang Indonesia itu beda. Misalnya saya cowok Indonesia tuh kalau lihat orang, kalau disapa senyum. Mungkin mereka nggak senyum, tapi orang bukan berarti nggak senyum tuh nggak baik. Misalnya karakter, misalnya Gizu ya? Iya, mereka bercanda juga banyak bercanda. Ya, banyak bercanda. Bercanda Indonesia dan bercanda orang Turki beda. Kita sedikit kasar, seperti orang Itali dan Turki really mirip sekali. Kita cepat gemes, bicaranya cepat-cepat. Jadi kita suka makan. Energi orang Itali dan energi Turki orang Turki dekat. Jadi kita juga kasar nomor 2 kasar. Tapi untuk kita bukan kasar, kita dekat, orang dekat, suka bercanda, suka makan bersama, bercanda suka. Tapi kadang-kadang kamu juga bilang, kenapa bilang itu? Saya bilang bercanda ya. Bercanda, itu bercanda. Bahasanya kadang-kadang kalau di kita kalau kita makan tuh kasar menurut kita, tapi kalau menurut mereka tuh biasa aja. Iya. Biasa aja, padahal baik-baik mereka, baik-baik, sangat baik. Alhamdulillah. Yang kalau tidak baik pasti orang Indonesia tidak suka Turki. Tapi Indonesia saya lihat memang suka Turki. Turki juga suka Indonesia. Jadi pasti itu salahnya apa? Kita lihat apa? Itu yang salahnya. Jangan langsung percaya, jangan nikah cepat. Ya, kenal dulu. Atau kalau cari tahu dari kawan, dari siapa, kalau bisa tanya ke kedutaan. Di kedutaan kan ada orang Indonesia juga. Saya bagaimana? Saya udah kenal sama Haris. Saya bilang di sini ada Fatih, sekolah Fatih. Iya. Saya telepon mereka. Saya mau nikah sama orang Aceh bagaimana? Teuku bagaimana? Kalau mereka bilang banyak nasihat, banyak informasi. 6 tahun saya informasi ya. Dia 6 tahun kejar informasi dari saya, misalnya tentang Indonesia, tentang Aceh, tentang apapun, tentang yang ada di internet, telepon kawan, telepon kedutaan atau apapun, informasi dicari karena ini kan bukan keputusan yang main-main ya kan. Harus serius. Nikah nanti dia ayah anak saya. Jadi pasti saya search ayahnya lebih bagus ya untuk anak saya. Bukan untuk saya. Mungkin saya cinta, tapi sayang anak-anak juga. Jadi harus cari ayahnya yang bagus. Nak salat, naji, salat, çalışkan rajin. Kerjaan di mana? Kalau rajin, tapi 1 tahun tidak ada kerja. Ya. Belum kadar kismet yok. Belum ada rezeki lah. Belum ada rezeki, mungkin itu. Kalau rajin pasti ada. 5 tahun saya lihat di Istanbul banyak kawan-kawan saya juga ada nikah sama orang Turki ya. Tapi cowok. Biasanya cowok banyak. Cowok
Mereka selalu bilang, kenapa begitu Bu? Kenapa begitu Bu? Saya lihat suaminya tidak ada sekolah, ibunya tidak jaga alkohol, merokok. Ibunya merokok ya, ibunya merokok dan alkohol di rumah. Jadi harus tahu keluarga juga, jangan langsung nikah. Tahu keluarganya bagaimana. Lihat ya, sekarang semua orang ada Instagram. Lihat ya Instagram nih mereka. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan ke saya, ke Rushen tentang cowok Turki ya seperti itu pendapat dari kami. Mungkin bisa jadi salah, tapi secara generalnya, secara umumnya ya seperti itu. Kalau memang dapat nanti suami yang kasar, yang jangan salahkan, misalnya jangan salahkan, oh ini karena orang Turki seperti ini, bukan. Itu tadi yang kembali ke yang tadi masalah tadi tentang sekolahnya gimana, tentang karakter sehari-harinya, suka minum, suka obat-obatan mungkin ya. Dan kalau memang keras dibandingkan orang Indonesia, cowok Turki memang lebih keras karena mereka ada pengaruh ikut wajib militer ya. Jadi setelah tamat SMA atau kuliah tuh wajib askerlik ya Pior ya. Jadi mentalnya memang berbeda dengan mental orang Indonesia. Mereka tuh langsung serius. Jadi kalau setelah masuk wajib militer, mentalnya sudah terbentuk sendiri di camp militer, nggak seperti wajib militer. Wajib militer itu bukan seperti kita ikut latihan pramuka atau apa, memang langsung diterjunkan ke zona perang atau seperti itulah. Saya sering lihat berita meninggal orang Turki itu yang muda-muda itu semuanya lagi wajib militer. Iya, wajib. Jadi memang karakter mereka tuh dibentuk dari situ. Kalau tidak wajib juga mereka bilang saya harus buat. Iya. Turki bilang saya untuk kampung saya harus pergi. Iya. Jadi mereka pergi wajib militer. Makanya setelah wajib militer biasanya cowok Turki itu bakal lebih tegas dia daripada sebelumnya. Itu memang sudah alami seperti itu. Ini juga saya lupa ya saya bilang. Kadang-kadang saya lihat cewek Indonesia TikTok, pakai TikTok, cewek Turki really tidak suka ya begitu. Nasıl ya? Sen söyle. Mesela suaminya marah. Yang cemburu karena suami kalau ada suami Turki pasti ya banyak cemburu, banyak sekali cemburu. Yang tidak ada cemburu mungkin 1-3 gitu kan, 100 orang 3 aja mungkin yang tidak cemburu. Yang biasanya cemburu. Jadi kalau ceweknya, istrinya pakai TikTok, tapi TikToknya bukan change baju ini ya, sedikit beda ya. Yang nari-nari ya, joget-joget seperti itu. Biraz hareket seksi falan yapıyor ya. Iya, itulah kayak joget-joget seksi seperti itu. Mereka biasanya bakal marah ya, marah. Pukul juga. Kalau pukul, tapi kalau nasihat buat lagi. Nasihat buat lagi. Saya lihat ada ceweknya datang mau bicara sama saya, bilang, "Kakak, suami saya pukul saya." Saya bilang, "Kenapa pukul?" Karena saya pakai TikTok. Saya bilang saya tidak ada TikTok. Saya bilang ada nama TikTok, saya mau lihat. Saya lihat pasti marah ya. Bagaimana tidak marah? Pasti marah. Besok datang bilang pukul. Saya bilang kenapa pukul? Karena saya buat lagi di video begitu mau buat marah lagi. Onu kızdırmak istiyor. Anladın mı? Ya, mau buat marah lagi suaminya. Iya, tidak pakai jilbab dan bu lipstick. Tidak mau jilbab. No, biasanya pakai jilbab. Yeah. Tapi di video tidak pakai jilbab. Itu juga ada. Ada yang baik-baik cewek, ada yang tidak ada baik-baik cowok. Beda-beda karakter. Jadi semua orang tidak sama. Jadi semua cewek Turki tidak sama. Semua cewek Indonesia tidak sama juga. Yeah. Jadi beda-beda karakter. Jangan menghakimi ya. Jangan menghakimi semua Turki. Iya. Değil mi? Doğru. Betul. Yeah. Rohnya udah terbiasa kalau di channel satu lagi dia masuk pasti dengan kami. Jadi di channel ini nggak pernah masuk, jadi kayak mau gabung tapi diam-diam gitu. Yeah. Jangan marah ya yang saya bicara semuanya. Mungkin salah bahasa Indonesia, mungkin salah kultur, mungkin beda kultur, mungkin beda language. Bahasa. Beda semuanya. Jadi jangan marah sama saya. Saya sayang Indonesia, saya sayang. Iya, kalau nggak sayang Indonesia nggak mungkin mau tinggal di sini. Saya lebih
mau tinggal di Indonesia daripada di Turki ya. Iya. Kalau nggak kami otomatis sampai sekarang saya masih di Turki kalau memang dia nggak suka Indonesia. Dia padahal baru ke Indonesia tuh setelah nikah sama saya cuma berapa bulan di Indonesia. Setelah nikah tuh sekitar 2 bulan ya, atau 2 bulan di Indonesia. Habis itu pingin tinggal terus di sini. Iya. Cuman itulah kita nggak tahu masa depan di mana. Apa kita tetap di sini terus atau nanti bakal balik ke sana kita belum tahu. Tapi kalau saya tidak sayang Indonesia, kenapa saya bilang jangan pakai plastik? Saya di Turki tidak bilang begitu. Sampah lagi. Sangat. Karena saya mau lebih ekonominya Indonesia baik, mau lebih cantik, bersih. Kampung bagus, natural. Karena di sini rezekinya banyak sekali. Rezeki Allah kasih semuanya. Apple ada, kopi ada, anggur ada, semuanya ada. Yang di Turki ada, semuanya di sini juga ada. Yang di sini ada, semua di Turki tidak ada. Jadi di sini rezekinya Allah kasih banyak. Jadi saya mau orang Indonesia jaga banyak juga, bersyukur. Jadi saya sayang Indonesia, sayang orang Indonesia juga. Jangan marah kalau saya bilang begitu ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen juga. Semoga channel ini nanti makin besar, kita semakin banyak buat video, semakin semangat buat video, semakin sering upload. Karena banyak sekali yang bilang, Bang, sering upload. Jadi motivasi kami untuk upload itu ya di sini. Yang nonton rame, yang like rame, yang komen rame. Makin semangat kita buatnya. Saya really suka kalau bahasa Indonesia yang channel Indonesia lebih besar, pasti saya upload terus. Tapi belum subscribe banyak. Iya, masih belum banyak. Makanya kenapa kadang lebih bahagia di sini. Iya, lebih bahagia sini. Kita malah berpikir channel ini supaya lebih besar. Jadi makin termotivasi untuk terus tinggal di Indonesia. Seperti itu ya kan? Iya. Siapa tahu nanti setelah pandemi selesai kita bakal keliling Indonesia. Karena sama sekali belum keliling Indonesia nih. Hala Gezmiyor Indonesia. Iya, belum jalan-jalan tapi suka. Karena suami saya orang Indonesia. Iya. Anak saya orang Indonesia ya. Indonesia. Jadi pasti saya suka Indonesia. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.